Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Teguawan dengan NIM 2233861. Saya merupakan mahasiswa satu mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Dan ini merupakan video tugas besar saya, yaitu mata kuliah Sistem Konversi Energi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Raymond Isa. Baiklah, teman-teman sekalian, uh, pembahasan saya kali ini yaitu tentang rancang bangun turbin skru untuk meningkatkan kebutuhan listrik pada daerah terpencil. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwasannya kebutuhan energi listrik semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan sendiri pada tahun 2019 baru mencapai angka 9,15%. Jadi total konsumsi energi nasional, yang mana kebijakan energi nasional atau KEN menargetkan pertumbuhannya mencapai 23% pada tahun 2025 kelak. Oleh karena itu, kami menargetkan pengaplikasian dan inovasi dalam pengembangan energi terbarukan tersebut. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan sumber energi ekohidro. Hidro merupakan energi dari aliran sungai-sungai kecil pada wilayah-wilayah terpencil maupun wilayah-wilayah perkotaan yang tidak memiliki arus besar. Pada permasalahan ini, kami menemukan masalah yang pertama yaitu energi akses listrik 5K wilayah terpencil seringkali menghadapi kendala akses terhadap jaringan listrik nasional. Yang mana di sini tentunya akan sangat berpengaruh atau berdampak bagi masyarakat pada daerah-daerah terpencil. Dari permasalahan tersebut, makanya kami mengharapkan alat ini bisa membantu untuk mengatasi dan sebagai solusi terbaru untuk menangani masalah tersebut. Masalah kedua yaitu ketergantungan pada bahan bakar fosil. Banyak wilayah terpencil yang masih mengandalkan generator diesel untuk memenuhi kebutuhan listrik. Sama-sama kita ketahui bahwasanya generator diesel itu adalah hal yang sangat lumrah ditemukan di berbagai wilayah kecil. Baik itu wilayah yang sudah mendapatkan listrik maupun yang belum. Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya bahan bakar fosil ini merupakan bahan bakar yang terbatas, yang mana pembentukannya juga membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, inovasi baru kami berharapkan hal tersebut bisa diatasi. Kemudian masalah ketiga yaitu variabilitas sumber energi terbarukan. Sumber energi seperti energi matahari dan angin memiliki variabilitas yang tinggi. Artinya di sini apa? Artinya masih banyaknya sini itu kebanyakan orang masih menggunakan sumber energi terbarukan dari matahari dan angin. Sementara kita di sini bisa menggunakan hal lainnya seperti itu energi panas dari suhu maupun itu dengan energi air lebih terjangkau. Kemudian keempat itu keterbatasan infrastruktur pembangunan. Infrastruktur energi yang konvensional seringkali membutuhkan investasi besar dan waktu yang lama. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada wilayah-wilayah terpencil. Kemudian tujuan dari pembuatan rancangan alat ini yaitu yang pertama adalah menyediakan sumber energi terbarukan yang efisien dan skala kecil. Seperti yang kami harapkan, tentunya sumber energi ini bisa membantu masyarakat pada daerah terpencil yang mempunyai kekurangan dana atau pendapat yang sedikit, yang sehingga bisa memaksimalkan di sana. Itu pertama adalah bisa memanfaatkan listrik untuk kemajuan pendidikan, kemajuan kesehatan, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kemandirian energi dan ekonomi lokal dengan investasi terjangkau. Seperti yang saya bahas pada poin pertama tujuan tadi, yaitu diharapkan bahwasanya dana yang dikeluarkan itu tidak sebanyak dengan melakukan atau dengan menggunakan listrik-listrik di luar sana. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan listrik dengan kehidupan masyarakat dengan solusi energi terjangkau. Ini kami tujuan untuk mempermudah masyarakat sekitar agar tidak terlalu mengeluarkan uang yang banyak, dan tentunya ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian ini merupakan model terdahulu atau merupakan referensi dari kami, di mana di sini sudah dilakukan sebuah riset oleh peneliti sebelumnya, yaitu menggunakan model skru, yang mana di sini mereka menggunakan model skru Archimedes, sama kita bisa lihat pada layar kaca teman-teman semua. Di sini mereka menggunakan konsep vertikal agar aliran airnya lebih optimal. Kemudian ini merupakan rancangan alat baru yang kami kembangkan. Kami sengaja meletakkannya secara horizontal agar alat tersebut tidak terlalu berpengaruh keseimbangannya
jika diletakkan pada arus yang lumayan keras. Biasanya karena misalkan terdapat pada sungai dengan bebatuan, itu biasanya akan menghasilkan arus keras tetapi alirannya kecil. Sehingga alat ini masih bisa dimanfaatkan dengan optimal. Kemudian terdapat beberapa komponen alat pada alat kami ini yang bisa kami katakan komponennya tidak terlalu banyak. Yang pertama yaitu tentu adalah bilah turbin, di mana ini adalah komponen utama sebagai pemutar aliran air tersebut agar bisa dikonversi melalui puli dan belt, yang mana itu merupakan komponen kedua, yang kemudian disalurkan ke generator, yang mana generator ini akan berupaya atau baru mengubah energi gerak tersebut menjadi energi listrik sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Kemudian yang terpenting dari semua adalah kerangka. Kerangka ini berfungsi sebagai tempat atau tubuh dari bilah turbin, pali, dan generator. Kemudian adalah cara dan proses pembuatan alat. Bisa dikatakan cara pembuatan alat ini cukup mudah atau simpel, dikarenakan alatnya tidak membutuhkan mekanisme yang sulit atau rumit. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah perancangan desain alat. Pada perancangan desain alat yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan SolidWorks DS pada software 3D SolidWorks DS tahun 2021 dengan menggunakan berbagai referensi dari desain yang telah ada sebelumnya, seperti gambar pada slide 2 sebelum. Kemudian pengadaan bahan dan komponen. Tentunya untuk melakukan atau membuat suatu mekanisme, kita membutuhkan bahan dan komponen. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa bahan, ada beberapa komponen yang digunakan, yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu untuk bilah turbin, kita membutuhkan besi plat. Kemudian untuk rangka kita membutuhkan besi hollow, dan tentu generator dan puli bisa dibeli secara online maupun di toko-toko terdekat. Kemudian yang ketiga yaitu setelah kita membeli komponen dan bahan, tentunya kita akan melakukan atau melanjutkan proses ke pembuatan alat. Yang pertama kita lakukan adalah pembuatan bilah turbin. Kenapa bilah turbin dilakukan yang pertama? Karena kita ingin menyesuaikan seberapa kuat arus sehingga kita bisa menentukan seberapa kemiringan dari bilah-bilah turbin tersebut. Di sini kita menggunakan plat baja dengan ketebalan 2 mm yang dipotong berbentuk lingkaran dan selanjutnya dipotong lagi salah satu sisi dengan rangkaian antara satu dengan lainnya sehingga itu akan membentuk spiral. Kemudian kita lanjutkan dengan pembuatan rangka. Pembuatan rangka ini kita sesuaikan dengan panjang dari bilah turbin tersebut. Jika misalkan kita menggunakan panjangnya adalah 2 meter, kita membuat rangka itu dengan 2,3 meter dikarenakan 30 cm bisa kita gunakan sebagai tumpuan pada alat tersebut. Setelah itu, tentunya kita akan melakukan assembly atau perakitan komponen. Kita rakit antara bilah turbin, kemudian kita hubungkan dengan V-belt bersama pulinya ke arah generator. Generator tersebut akan kita letakkan di ujung kerangka, dikarenakan jika kita letakkan di bawah, maka tekanan airnya itu akan lebih keras, sehingga akan membuat alat tersebut bisa jadi terbalik atau terjungkir. Sementara kita letakkan di atas, itu agar tumpuannya lebih kuat dan bisa digunakan sebagai tumpuan kedua. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap alat kami ini bisa berkembang untuk kedepannya dan bisa membantu masyarakat setempat. Tentunya perhitungan terhadap kondisi yang terjadi di lapangan akan berbeda dengan kondisi yang telah kami perhitungkan dengan software. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.